Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kita muliakan bersama Abu Imam Syekh beserta seluruh pengurus dan panitia pembangunan masjid. Yang kita muliakan khadim syiar muhibbah subuh dan gerakan pemuda subuh. Yang mulia guru-guru kami yang telah hadir menyemarakkan kegiatan syiar muhibbah subuh pada subuh ini, dan seluruh hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, ummi ayah, adun adaw, yang moga-moga Allah muliakan. Amin ya mujibas sailin. Hadirin yang berbahagia, di dalam kitab Syarah Hikam karangan Syekh Ibnu Ibad Ar-Rundi, syarahan dari Matan Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, pada juzuk yang kedua halaman 8, ketika Syekh Ar-Rundi mensyarah bait-bait hikmah Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dinukil sebuah hikayat eksperimen Luqmanul Hakim wa ibnaihi dengan anaknya. Luqmanul Hakim ingin mengajarkan kepada anaknya bagaimana cara kita membaca fenomena sosial dan fakta-fakta sosial, bagaimana orang akan mempersepsikan terhadap apa yang kita kerjakan, dan bagaimana sosial itu menilai apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan eksperimen Luqman Al-Hakim ini menjadi bahan motivasi dan refleksi kepada kita di subuh yang berbahagia ini. Luqman dengan gelar Al-Hakimnya merupakan orang yang penuh dengan kebijaksanaan dan pengetahuan, bahkan namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu surah, salah satu nama surah dalam Al-Qur'an, yakni surah Luqman.
Apa kata Luqman kepada anaknya? Ya bunayya, aku ingin mengajarkan kepadamu bagaimana kita membaca fenomena sosial, bagaimana cara melihat persepsi orang terhadap kita, untuk mengajarkan kepada kita bahwa orientasi ibadah yang kita kerjakan mesti yang kita harapkan hanya penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Luqman kepada anaknya, dinukil oleh Syekh Ar-Rundi dalam kitabnya, ya bunayya, wahai anakku tercinta, ayo kita berangkat menuju pasar. Berangkatlah Luqmanul Hakim dengan anaknya menuju pasar. Luqman menunggangi seekor keledai, sedangkan anaknya disuruh untuk menuntun keledai. Berangkat Luqman dan anaknya, rupanya di tengah-tengah perjalanan menuju pasar, dilewatilah sekelompok orang, sekelompok manusia. Lalu orang-orang itu menghina, melecehkan, mencemooh Luqmanul Hakim dan anaknya. Apa kata mereka? Dasar orang tua tidak tahu diri, dasar orang tua tidak peka dan tidak peduli kepada anak. Sudah tahu anaknya masih kecil, kenapa disuruh tuntun keledai, sedangkan dia enak-enaknya saja duduk di atas keledai. Kata Luqman, nak, eksperimen pertama, wahai anakku, sekarang biarkan kau yang menunggangi keledai ini, biar aku yang menuntunnya. Berangkatlah Luqmanul Hakim dengan anaknya, anaknya yang menunggangi keledai, Luqman yang menuntunnya. Di dalam perjalanan juga melewati sekelompok manusia. Lalu manusia-manusia tersebut juga melecehkan Luqmanul Hakim dan anaknya. Apa kata mereka? Dasar anak durhaka, dasar anak tidak tahu diri. Sudah tahu orang tuanya usianya sudah renta, usianya sudah tua, masih disuruh tuntun keledai, sedangkan dia yang masih muda enak-enak saja duduk di atas keledai. Kata Luqman, nak, dua eksperimen. Tadi aku yang naik di atas keledai, kau yang menuntun, orang marah. Kini kau yang naik ke atas keledai, aku yang menuntun, orang juga marah. Apa kata anak Luqman? Wahai ayahku tercinta, lantas apa yang kita lakukan lagi? Sekarang begini saja, ayo kita naik dua-dua. Naiklah Luqman dan anaknya di atas keledai, berangkat menuju pasar. Di tengah perjalanan juga jumpa dengan sekelompok orang. Rupanya orang-orang yang melihat juga menghina, mencerca, mencemooh Luqmanul Hakim dan anaknya. Dasar orang tua sama anaknya sama saja, tidak punya pri kebinatangan. Sudah tahu keledai kecil, kenapa naik dua-dua? Anakku, 3 eksperimen kita. Aku yang naik ke atas keledai, kau yang menuntun, orang marah. Kau yang menunggangi keledai, aku yang menuntun, orang juga marah. Kita tunggangi dua-dua, orang juga marah. Lantas sekarang bagaimana ayah? Ayo kita turun dua-dua, kita tuntun keledai itu dua-dua. Dituntunlah oleh Luqman dan anaknya keledai itu tanpa dinaikin. Lewat sekelompok orang, rupanya orang juga mencerca dan mencemooh Luqmanul Hakim. Dasar orang tua bodoh, saboh lembui yah nganu. Sudah tahu keledai itu fungsinya sebagai alat transportasi, sudah paham keledai itu bahwa alat untuk kita naiki, sudah tahu keledai itu kenderaan, tapi getemja ngan tapak. Gehua keledai dua-dua, getemja ngan tapak, saboh lembui memang yah nganane. Man pujit ngan bahasa Aceh nyandungku, utang urung Aceh bawatenya. Jamaah subuh yang berbahagia,
Kata Luqman, wahai anakku, inilah persepsi, inilah penilaian manusia. Apa pelajarannya? Pertama, kalau seandainya ibadah yang kita kerjakan, bahkan apapun aktivitas kita, kalau orientasinya mendapatkan penilaian manusia, maka sungguh penilaian itu amat banyak. Bisa baik, bisa buruk, bisa positif, bisa negatif. Jangankan kebaikan itu dinilai oleh 2 orang, jangankan dinilai oleh 3 orang, 1 orang saja menilai apa yang kita kerjakan, itu pikirannya bisa beda-beda. Apalagi dinilai oleh orang, apalagi kebaikan yang kita kerjakan, niat baik yang kita lakukan dinilai oleh 10 orang, dinilai oleh 100 orang, dinilai oleh 900.000 penduduk Lok Sumawe, dinilai oleh 5 juta penduduk Aceh, dinilai oleh 270 juta jiwa rakyat Indonesia, dinilai oleh 8 miliar manusia di muka bumi. Tentulah lebih banyak dengan ragam pendapatnya. Ada yang senang, ada yang tidak, nah yang galak, nah yang hana, nah yang suka ataupun tidak terhadap apa yang kita kerjakan. Sebab bangsa kita ini lebih banyak komentator daripada eksekutor. Bangsa kita ini lebih banyak retorika daripada aksi nyata. Bangsa kita nyonya lebih le urang pegah daripada urang pebut. Urang pegah dum, yang pebut hana dum. Kita hidup pada masa di mana peduli dianggap pencitraan. Peduli dianggap pencitraan. Tidak punya media sosial dianggap gaptek. Punya media sosial dianggap mudonya dan. Kita update status WA, status media sosial dengan nilai-nilai dakwah ipegah malim dedan. Serba salah. Maka ketika orang hanya mengharap penilaian manusia, penilaian orang lain terhadap apa yang dia kerjakan, maka tunggulah kekecewaan itu datang. Karena manusia akan menilai dengan beragam macam cara. Tajak merantau mutu dari kampung, tajak ujawa buhnya tayak beut atau tajak kuliah atau tajak sekolah. Tak berangkat inoi belang panjang, ada kalanya tajak ke dia ujawa, tayak belajar. Ketika pulang 6 tahun dari dia Jawa, nya no tawa merempok ngon-ngon jamun. Itu pendapatnya beda-beda. Penilaian mereka terhadap kita beda-beda. Mesra wate tajak pijuwat tu. Ingai di Jawa dia menamtum. Oh tawa mantang pijuwat. Nya ni kon lengon punya merempok ngon-ngon jamun. Memang ikah di pijuwat raw aku. Jamun kon ka pijut 6 tahun kajak ujawa mentang pijut. Memang ira ku jangankan tabibu, ada yang bilang tabi dia tak pijut. Artinya ikut legop. Atau sebaliknya, oh tajak pijut. Oh tawa 6 tahun tideh katumbun. Ikon cip. Ika kajak kuliah gede pokok maju. Jamun pijut ku nyo katumbun. Sang kon kajak kuliah, hang kupatih kajak kuliah, pasti kayak semaju gede. Penilaian orang. Atau tajak tumbun, oh tawa pijut, ikon je legop. Kaku pegah jamun baik kajak si cok li. Lih yu cok yu li halap. Kajamun kaku pegah hang kepijak baik kajak gede ujawa. Hana sabohna ke ide keluarga kepitan pulam norasa rencana ajak Melayanya punya ajak Melaya lebih berat lawan pijut. Penilaian orang. Atau sebaliknya lah, oh tajak tumbun, oh tawa tumbun jid ikun jid. Memang itu kemudian opat yang kedua ho yang kajak punya makanan cihantin. Badan raya laju-laju. Inilah penilaian orang. Kalau orang sibuk dengan penilaian orang ini, maka akan jadilah persoalan yang maha besar kadang-kadang dalam kehidupan kita. Sehingga kita sulit berkembang. Pula mana anak muda yang GPS, udah muda.
Saya pernah baca karikatur motivasi di sebuah desa. Ada 10 ekor kodok ikut lomba panjat pinang. Nah, 30 boh canggu ikut lomba panjat pinang pada 17 Agustus. Sehingga ini nonton tu le cangguk-cangguk lain. Cangguk-cangguk lain ini nonton. 10 draw cangguknya, 10 boh cangguknya, belajar dia mendaki, terus dia berusaha untuk panjat pinang. Ikon le penonton, alah hai cangguk, ai tanyo cangguk pane dia tak pinung. Ikon le penonton, hai penonton cangguk jin. Tanyo cangguk pane mungkin je tak pinung, katron kedeh malai tu hai katron. Watai dengar cercaan cemohan di cangguk-cangguknya taboh trun le malai. Lamatinyo hai tanyo cangguk pane mungkin tak pinung. Itron taboh cangguk itron cangguk ikun le urung hai cangguk katron kedeh malai tu. Itron laju rupanya mandum cangguk habis itron kecuali saboh cangguk. Di cangguknya hanai permen tepu jino permen sepai langsung je waduh sampai mendapat puncak merempak sabun daya wadayan. Merempak rinso, merempak itangan, merempak peng sabah miliar punya bahasa tanya. Ju senang taklah cangguknya. Icok bandera jihapid. Sedangkan penonton buno yang mencerca cangguhan mungkin jid pinung. Tahu mulai tehah babah yang nak ibabah ru masanya. Rupanya licok hadiah mandum jitron lah cangguknya. Ijaklah wartawan cangguk. Hai kebetulannya memang terjadi dalam kalangan cangguk. Jadi mandum cangguk. Ditanya oleh wartawan, apa motivasi anda sehingga anda bisa naik ke naik panjat pinang? Iim cangguknya. Hanai jauh tapu. Irano thona nilai tanya oleh wartawan. Iim, mai patinggai drone. Iim, pan aja sekulah wai. Iim cangguknya. Rupanya lehecek cangguknya kle. Rupanya setelah dicek, kodok tersebut tuli. Bayangkan kalau seandainya cangguknya hanakle, kai tron cit pasti lagi cangguk si kurang boh cangguk yang lain. Cuman karena cangguknya kle, pikir watai surat le urung kai laju. Padahal hai katron kedeh malai katanya bangsa cangguhan mungkin je tai pinung. Tapi lah mati cangguk kle nyan tengah hibi semangat le penonton kai laju. Sehingga menanglah cangguknya. Apa pelajarannya? Kadang-kadang kita mesti tuli dengan penilaian orang. Kita mesti tuli dengan penilaian orang terhadap apa yang kita kerjakan. Karena orang kadang salah paham dengan apa yang kita kerjakan. Kadang kita ingin menjadi hakim bagi orang lain, tapi tak mau jadi hakim untuk diri kita sendiri. Oh, punya kegap mandum salah. Salah. Dia tidak pernah menunjuk dirinya sendiri. Apa kekurangan saya? Gaduh pegah legap, aduh tak pegah kegap, urungnya gepengetlong. Urung jeh gepengetlong. Aduh pegah kegap. Jeh pengetlong. Dia tak pernah mengevaluasi dirinya. Kok sampai longut laganya sehingga pengut legap. Sehingga tanya lalau tu pengetlong jaring urung fikir ya Allah. Pujiat longutan laganya sehingga pengut legap. Kadang kita lebih senang untuk melihat sesuatu yang ada di luar kita dan lupa untuk melihat apa yang di dalam kita. Sekarang kan lagi fenomenal foto gubernur Nova. Bagaimana orang menilainya? Sama juga lagi Lukman keledai puno. Gubernur Nova, bahasa komunikasi non-verbalnya dengan Presiden Jokowi. Watai gedang meno, na yang pegah, Masya Allah gubernur danyo cukup god, adab ke.
beretika amat luar biasa kepada atasannya, kepada Presiden Republik Indonesia. Mana watai gedang diurung-urung yang nilai dengan positif, Masya Allah. Itulah simbol Aceh yang sebenarnya untuk pemulia Jamil. Yang setuju. Yang hana setuju kepala gubernur pujak lagainya ni pegadrawan. Padahal tanya Aceh kan bangsa terlebih atas rung dunia. Bangsa mulia. Pekan ke apa bungkuk-bungkuk roi ke Jawa. Penilaian beda-beda. Hanya patah sini buka media sosial. Oh tahu dekem ke rawa tu. Kenapa? Karena memang penilaian itu beda-beda. Kalau orang sibuk dengan penilaian itu, han merempuk kerja. Kalau seandainya orang sibuk memikirkan bahawa pakaian yang kita gunakan mesti pakaian yang disukai oleh orang, kan laganya pakaian datuk. Han liu-liu datuk pakaian sampai tanya han merempuk tu bajai. Tadi yang kiban apa? Lagi urina kenal ado. Watai gesu bajai ke pelemah balaka ke dua buah bajai na putih na kuning. Bang, nyo dua buah bajai putih na kuning ta. Yang teh lungsuk bang. Man di uragam kadang-kadang bawa ke jawab kasuk yang kuning ke jukudi. Pertama ngaju dalam dua buah bajainya, baik duit ke bajai coklat. Bona yang ditanya putih pu kuning bang, putih pu kuning bang. Kuning kasuk jukudi. Bani duit ke coklat. Kalau seandainya dia sibuk memperhatikan orang lain kiban, napah penampilan long laganya, kiban pakaian long batik cocok, kiban pakaian long kemeja napah, kiban peci long hitam laganya napah. Nyan menyagaduh tak pupah pendapat urang, persepsi urang terhadap pakaian gedanya, handa temutuk bajai dengku mutuah. Cuman karena kita tidak peduli mau orang, yang penting tanya senang, yang penting tanya bangga, yang penting tanya bahagia, yang penting nyaman bak tubuh bertanya, walaupun bajai 15 ribu yang lain hana ada bermuntapu kasuk aju yang 2 juta tengah, sok aju yang 10 juta, sok laju yang 5 miliar, ilung bah kusuk yang 15 ribu mentang, hana masalah. Tapi kalau sibuk dengan penilaian orang, maka sungguh saatnya pada saat itu kita sebenarnya tidak akan bahagia dan tunggulah kecewa. Maka dalam surah Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi kepada kita, memerintahkan kepada kita, wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah kalian mestinya berharap. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harapkanlah penilaian Allah terhadap apa yang kita kerjakan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha tunggal. Qul huwallahu ahad. Biarkan Allah yang menilai aktivitas kita. Biarkan orang lain, manusia ini sibuk dengan berbagai macam cercaan, hinaan terhadap apa yang kita kerjakan. Sebab sebenarnya yang tahu apa niat yang sebenarnya kita lakukan adalah hati kita ini. Orientasinya untuk apa kita persembahkan amal kebaikan. Disinilah penting dalam kajian tasawuf bagi orang-orang yang mempelajari kitab-kitab tasawuf. Di antara bab pertama yang dinukil oleh para ulama adalah babul ikhlasi, bermula bab yang menyatakan tentang ikhlas. Baca kitab Tanbihul Ghafilin, bab awalnya babul ikhlas. Baca kitab Al-Azkar, awalnya babul ikhlas. Baca hadis Riyadhus Salihin Imam Nawawi, hadis-hadis pertama yang dinukil adalah babul ikhlasi wa ihdharun niyah, bermula bab yang menyatakan tentang ikhlas dan bagaimana cara menghadirkan hati. Dan hadis yang paling populer adalah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Allah hanya menilai atas apa niat yang kita kerjakan, bukan atas persepsi manusia terhadap diri kita. Kadang kita niat sudah baik, memang kita lakukan kebaikan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi manusia bisa saja ia berpandangan negatif terhadap apa yang kita kerjakan. Sebab itu, selama pekerjaan itu baik, selama pekerjaan itu adalah perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, selama itu adalah komunitas-komunitas yang di dalamnya ukhuwah Islamiyah, selama di dalamnya adalah berbagai macam kebaikan, selama di dalamnya adalah segala macam aktivitas yang mengharmonisasi kehidupan kita dengan Allah, mengharmonisasi kehidupan kita dengan sesama manusia, dan tidak melanggar hukum negara, tak melanggar hukum agama,
maka mestinya tak perlu risau dengan cemoohan dan pelecehan dan berbagai macam hinaan oleh pihak lain, karena sesungguhnya niat kita yang hakiki adalah niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Abu Laith As-Samarqandi dalam Tanbihul Ghafilinnya mengajak kita agar kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Kalau seandainya kita mau belajar ikhlas, belajarlah dari pengembala kambing. Pengembala kambing, meskipun salat di tengah-tengah kawanan kambing, kambing-kambing melihat dia salat, tapi tak pernah sedikit pun berharap pujian daripada kambing-kambing tersebut. Mudah-mudahan dalam kondisi apapun, dalam kondisi ramai atau dalam kondisi sepi, dalam kondisi berjamaah atau kondisi sendiri, secara personal maupun secara kolektif, mestinya hati kita benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Hati kita benar-benar ingin mendapatkan penilaian Allah Subhanahu wa taala, bukan penilaian manusia. Berapa banyak orang setelah ceramah, lihat ke ceramah laganya, watai getron tu katanya yang ba urang kiban nalaga ceramah bunau. Na urang katanya yang balong, lihat ke ceramah katanya yang balong tungku kiban nalaga ceramah bunau. Long jawab laga sipu tagaya hana laga pu kan ya tanyong-tanyong na laga. Mestinya apa yang kita lakukan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan eksperimen Luqmanul Hakim, kisah yang amat populer di telinga kita, bahkan sudah menjadi karikatur, bisa dilihat kisah tersebut dinukil oleh Syekh Ar-Rundi dalam Syarah Hikam, syarahan daripada Matan Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami yang menyampaikan, dan kepada seluruh hadirin wal hadirat yang mendengarkan, mohon maaf dengan sebesar-besarnya kepada guru-guru kami bila banyak salah dan banyak khilaf. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.